Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Oktaviani. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Manusia sebagai makhluk ekonomi atau disebut juga dengan Homo economicus yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya di sini adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses hal ini nantinya kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, harga dan kuantitas akan suatu barang atau jasa. Dan kesemuanya itu nantinya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Permintaan dan penawaran akan saling bertemu dan akan membentuk satu titik pertemuan dalam satu harga dan kuantitas atau jumlah untuk lebih memahami pada konsep tersebut. Berikut penjelasannya. Lalu di sini ada teori permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Adapun faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Lalu yang ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Lalu yang terakhir ada citra rasa masyarakat. Lalu di sini ada hukum permintaan, yaitu semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut atau disebut juga dengan ceteris paribus. Daftar permintaan yaitu suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Lalu kurva permintaan yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Lalu di sini ada gambar kurva dari suatu permintaan, yaitu kurva permintaan tersebut bergerak dari kiri ke atas, ke kanan ke bawah, ya, yang disebut juga dengan slope negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, lalu jumlah atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan antara harga dan jumlah barang. Di sini ada teori penawaran. Apa sih penawaran itu? Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Adapun faktor-faktor penentu penawaran, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, lalu yang kedua harga barang lain, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tujuan-tujuan operasi perusahaan dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada tingkat teknologi yang digunakan. Di sini juga ada hukum penawaran, yaitu semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Lalu di sini kurva penawaran yaitu suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu di sini daftar penawaran yaitu suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini juga ada gambar kurva penawaran, yaitu kurva penawaran bergerak dari kiri ke bawah, lalu kanan ke atas, yang disebut juga dengan slope positif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan garis vertikal, lalu jumlah atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan suatu titik pertemuan antara harga dan jumlah barang. Di sini ada keseimbangan atau equilibrium. Apa sih keseimbangan atau equilibrium itu? Yaitu keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan
penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Lalu ada kelebihan permintaan atau dinamakan excess demand, yaitu jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Lalu ada kelebihan penawaran atau excess supply, yaitu jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Nah, di sini ada gambar kedua kurva pada keseimbangan pasar. Kedua kurva di atas mengilustrasikan terjadinya perubahan keseimbangan pasar akibat terjadinya perubahan pendapatan pada saat membahas faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita menyatakan pendapatan dapat mempengaruhi permintaan. Pada kondisi barang normal, kenaikan permintaan akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan barang. Namun, kondisi pengecualian dapat terjadi, yaitu bila terdapat barang inferior. Kenaikan pendapatan justru akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan pada barang inferior. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.